Halo, what's up guys? Ketemu lagi bersama gue di channel Susu Sapi. Susunya siapa? Siapa yang punya susu? Susu Sapi Channel pastinya dong. Ansa. Kembali lagi bersama gue di podcast Susu Sapi ya. Walaupun kagak ada mic-nya ya, tapi tetap aja lah. Yang namanya podcast itu cerita lah. Jadi kali ini gue kedatangan tamu wanita yang mungkin wanita hebat lah ya, menurut gue masih muda, pembisnis, terus pantang menyerah aja. Pantang menyerah soal bisnis. Ini keren banget nih, masih muda ya kan. Itulah kita mau tahu caranya dia gimana bisa ikut sukses gitu, biar supaya gue ikutan sukses ini. Amin. Ya amin. Jadi kemarin tuh ada yang kapan nih bikin podcast lagi gitu kan. Makanya gue manggil lu karena gue yakin lu bisa ngasih pendapat nih buat anak-anak muda, mungkin banyak pengangguran gitu kan atau apa, biar supaya nggak bingung nih dia mau, biar supaya nggak males lah, maksudnya gimana caranya sih biar supaya ikut bisnis kayak gitu kan. Ya gue undang Sinta nih, kenalin dulu dong namanya siapa biar supaya pada tahu, ntar ada ininya ya Instagramnya di bawah. Namanya Sinta Deviana Ukti ya, Ukti. Oktea. Gue lupa nih, ada yang lupa nih. Minumnya kagak ada guys. Ntar, gue sulap dulu. Sorry nih isinya HP-nya. Gue sulap dulu ya. Tuh. Oh. Keren kan, gue udah, set gue belajar Wing Chun udah lama gue kayak gitu. Diminum sih, jangan diliatin. Iya. Jadi agar ntar. Jadi kita mulai ke pembahasan aja ya. Jadi banyak anak muda sih yang sekarang tuh lulusan gitu ya kan, udah lulus pada nganggur, terus nyari kerjaan juga susah kan. Karena gue lihat kalau lu nih dari status saya atau apa gitu, bisnis online-nya tuh lancar gitu, terus banyak aja gitu aminnya. Alhamdulillah gitu kan, ada aja yang beli atau apa. Itu gimana sih caranya sih supaya biar bisa kayak lu gini sekarang? Dari awal mulanya lu Awal ini. mulanya itu sambil kerja sih gue juga. Nah, kerja ya? Awalnya gue kerja di PIK, Oh di Pik. ya di toko bunga. Setahun gue kerja, hasilnya ya itu kan buat kredit motor. Kredit motor. Ya. Terus sampai 2 tahun kan gue kredit motor, kata gue hasilnya gini aja nih, nggak ada perubahan. Iya, ada perubahan. Gitu kan. Buat bayar motor sama ngasih nyokap doang gitu. Buat jajan yang lainnya gue nggak ada. Karena kalau kita ngandelin gaji doang nggak Ya, cukup ya kan. bener banget. Nah, terus di situ gue ketemu tuh sama bisnis multi level marketing lah, mungkin nggak asing gitu, disebutnya bisnis malam. Boleh promosiin ya? Enggak, gue nggak bakal promosi itu, ya. enggak. Sharing aja. Sharing ya. Habis itu sebelumnya sih SMK gue juga pernah tuh yang gara-gara gue dipanggil Capsek gitu. Iya. Gara-gara ikut begituan gue nggak boleh lagi tuh. Ya. Karena itu emang MLM-nya tuh beda, money game gitu. Nah, money game itu ibaratnya kita investasi duit tapi produk nggak ada tapi duit ada gitu. Nah itu tuh yang namanya money game gitu. Nah di situ gue udah berhenti, lanjut pas gue kerja 2 tahun yang lalu lah, gue kerja, gue ditawarin bisnis itu lagi tapi ini beda perusahaan gitu. Nah di situ dia ada jualan produknya, nah gue mau tuh, minat banget tuh gue, karena gue soalnya suka jualan. Oh, suka jualan ya. Ya. Businessman. Ladiesman ya? Ladiesman sih? Gak tau lah pokoknya itu businessman apa ya, businessman kan cowok ya? Ladies lah. Oh, ladiesman lah, ladiesman. Terus gimana tuh? Terus yaudah habis dari situ gue jualan. Ternyata banyak tuh peminatnya, padahal gue nge-share itu cuma di WhatsApp sama WhatsApp Facebook. ya? Instagram gue gak main, soalnya gak pegang kalau Nggak pegang, Instagram. jarang ya? Habis itu makin lama kesini banyak yang tahu gue nggak jual produk ini, jadi gue nggak jual produk lain, tetap
ada minat buat belinya gitu. Jadi soalnya nomor mereka gue save di WhatsApp. Intinya sih itu. Nah, saran sih buat kalau misalkan lu juga mau bisnis gitu. Yang pertama, misalkan lu jualin kaos nih, kan kalau cowok kan jualan kaos ya, kan kaos ya. sepatu ya. Kalau cowok itu, nah lu nge-share WhatsApp lu di Facebook. Kalau ada orang yang nggak jelas baru lu hiraukan, kalau emang ada orang yang jelas baru lu save. Nah, intinya lu save gitu. Mau dia cuma tanya-tanya dulu atau apa-apa gitu, lu tetap save gitu. Ketika misalkan lu bikin status lagi, pasti dia otomatis ngeliat. Nah, dan lu bilang juga ke dia gitu, save ya nomornya, siapa tahu mau beli di lain hari gitu. Gue sih bilangnya selalu bilangnya kayak gitu. Jadi lu pas ikut pernah nggak sih lu ngerasain gua kayak gini doang nih, usaha kayak gini, ada nggak rasa pengen udahlah males gua udah kerja aja gitu, ada nggak? Pernah ya. Karena setiap usaha pasti ada kegagalannya ya. Tapi kalau misalkan kitanya kagak kuat buat itunya ya udah ambruk ya. Jadi aja. Jadi makanya gua buat sampai sekarang tuh gimana caranya itu impian dream. Lu kalau punya apa-apa, lu mau apa-apa, misalkan lu mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, atau lu mau misalkan umrohin lah orang tua ya. Amin ya. Amin. Terus lu harus punya impian itu dulu gitu. Makanya alhamdulillahnya gue di bisnis yang ini nih, di cecernya itu pertama mimpi. Apa sih impian gue gitu kan? Impian gue yang pertama kan ketemu bokap. Iya. Dan yang kedua ini emang gue mau punya rumah sendiri, kan gue masih kumpul nih sama satu keluarga ya kan. Jadi mau gimana kitanya riweuh gitu. Riweuh, tahu nggak riweuh? Riweuh itu bahasa Sunda. Riweuh itu apa sih? Ribet. Oh, ribet ya. Ribet bukan orang Sunda tapi nggak salah. Ya terusin. Jadi gimana kitanya punya impian, jangan cuma mimpi ya. Semua orang punya mimpi. Iya, semua orang punya mimpi. Tapi gimana kitanya sikapi mimpinya itu biar jadi kenyataan. Jangan cuma di dalam tidur doang. Ya kalau lu pengen kaya dalam mimpi ya lu tidur terus. Ya. tidur udah kerjanya. Mimpi aja udah lu mimpi lu. Jadi gini sih, maksudnya kan banyak nih kalau orang-orang yang pengen kayak ikut kayak lu gini ya, program-program kayak lu ini kan banyak nih. Ada yang percaya, ada yang kagak ya. Iya, pasti. Ada tuh yang kagak percaya gini. Apa sih hasilnya kayak gitu ya kan, ikut-ikut kayak gitu. Itu bener-bener ada hasilnya atau kagak sih? Insya Allah sih kalau gue pribadi itu ada ya. Karena Sinta ini emang udah ada hasil lah guys, makanya gue manggil Sinta ini buat kita sharing biar supaya kalian juga nih anak-anak muda nggak males gitu. Dan herannya nih ya, kalau zaman sekarang diajakin buat bisnis, buat maju bareng gitu, ogah-ogahan takut gitu. Ada yang takut sih. Takut karena dia nggak mau coba, padahal itu belum tentu bener atau salahnya ya kan? Gitu. Kalau lu belum coba ya lu nggak bakalan tahu itu hasilnya benar atau enggak. Tapi kadang kalau misalkan kita kasih hasilnya nih hasilnya segini baru, dia itu baru. Kalau misalkan kita nggak ngasih hasilnya, dia masih apain sih gitu kayak gitu, takut lah, ragu gitu kan. Nah sekarang kan ya namanya banyak penipuan kayak gitu kan sini ya, kayak gitulah. Ya, jangan takut lah ya buat memulai sesuatu. Itu paling penting sih. Jadi walaupun emang kita nyantat ujung-ujungnya misalkan amit-amit yang tipu gitu, ya udah buat jadi pelajaran gitu. Oh jadi bisnis ini tuh yang tipu menipu gitu. Kita cari lagi aja gitu bisnis yang lain yang benar-benar nggak nipu gitu. Jadi Sinta ini hebat ya, hebatnya itu dia SMK bareng sama gue ya, sekolah bareng gue. Dan dari SMP ya. Dan sekarang nih gue jujur gue nganggur juga, gue nggak ada penghasilan, tapi gue mau nikah. Gimana caranya? Itu rahasia gue guys ya. Nggak bisa. Gue kan bareng gitu, tapi dia udah sukses duluan daripada gue ya kan. Udah bareng-bareng. Iya, kita sama-sama proses dan Sinta ini udah ada niatan buat beli rumah juga ya kan. Kalau gue belum ada ke situ. Semoga ya pengen kayak gitu, cuman ntar dulu lah ya kan.
gue bahagiain orang tua aja belum gitu. Dan Sinta ini salah satu anak yang emang ini Sin, dari kecil emang Sinta ini jarang ketemu sama bokap ya kan? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Itu dari kecil tau gimana sih? Atau maksud gua emang dari lahir lu nggak tahu bokap lu siapa, atau lu udah tahu nih bokap lu siapa gitu tapi pas kecil udah tinggal gitu? Enggak, gua nggak tahu. Oh nggak tahu ya, dari kecil berarti ya. Hebatnya tuh Sinta tuh bisa berkarya dengan diri dia mau kerja tanpa ngisain orang tua gitu kayak. Ya, Tanpa ada ayah lah maksudnya. Itu boleh cerita sedikit nggak pas adalah maksudnya rasa-rasa pengen tahu siapa sih bokap gitu kan, ada nggak? pasti ya. Pasti ya. Gila, 22 tahun. 22 tahun. Agustus ini gua 22, nggak tahu mukanya, Nggak tahu mukanya, nggak tahu asal usulnya siapa. Gua tahu namanya doang. namanya tahu ya. Iya. Dikasih tahu pasti ya sama Enggak, nyokap ya? kan ini dari akte. Oh iya benar. Akte. Kan ada nama. Jadi gua tahu dari situ. Jadi guys, buat kalian yang emang nggak tahu siapa bapak lu, nggak tahu siapa emak lu, jangan nyerah, Ya. ikutin jejak Sinta ini. Maksudnya walaupun ibarat kata berat sebelah ya, maksudnya nggak ada orang tua lelaki, tapi masih ada orang tua perempuan, ya lu sayangin lah orang tua perempuan lu gitu. Tapi Sinta ini emang punya bapak tiri juga, ya bener Sin. Lu kan nggak tahu nih bokap lu siapa. Kalau dibilang sayang nggak sama bokap? Bokap siapa nih? Bokap asli gua. Iya, bokap pasti lu. Sayang lah. Sayang ya. Oke. Apalagi kalau misalkan nih suatu hari nanti. Enggak ya. Oh iya, lupa gua kan. Bokap lu udah meninggal ya. Udah meninggal pun. Oh masih. sorry. Sorry guys, gua nggak tahu soalnya. Kalau misalkan andaikan nih bokap lu nonton video ini misalkan, ya, terus datang ke lu nih, oh anak gua udah gede nih. Lu mau bilang apa nih ke bokap lu kalau misalkan wah ada anak gua tinggal di sini nih kan, misalkan nonton video ini terus bokap lu datang, lu mau bilang apa ke bokap lu? Nggak mau bilang apa-apa sih, cuman makasih aja gitu. Ya, Makasih udah mau nemuin selama 27 tahun ini, kan gua nggak tahu nggak ya. tahu ya. Iya. Kalau emang dia punya hati yang bergerak untuk nemuin gua di Jakarta, ya makasih banget gitu. Iya betul. Dari situ doang, nggak muluk-muluk. Dan apa ya, mungkin banyak orang yang mikir kenapa nggak dicari. Apa aja? Iya, kan padahal masih ada. Ya, Ya. dicari juga nggak tahu kemana sih, ya kan? Iya, sebenarnya gue tahu, udah tahu. Oh, udah tahu. WA, nomor WA dari saudaranya bokap gue udah ada. Tapi Enggak, sering gua- tuh chat-chatan sering atau? Nggak sering sih, cuman kadang-kadang aja. Oh kadang-kadang. Dan ya ada something yang nggak bisa gue omongin di sini. Hmm. Pasti. Jadi intinya kalau emang saudara atau anak atau siapanya bapak gue gitu, yang nonton video ini, kalau emang mau ketemu monggo, Silakan. ya silakan gitu. Pintu Kebuka lebar. terbuka. Nah, kebuka lebar untuk bisa ketemu sama Sinta. Yes, betul. Nggak minta harta, nggak minta warisan, nggak minta segala macam. Minta kehadirannya aja Ya, gitu. betul banget. Biar supaya bisa tahu ya, biar supaya Apalagi- Sinta bisa tahu siapa orang tuanya. Si orang tua laki lah. Iya. Karena kalau gua kan ada bokap gua, nyokap gua ada ya. Makanya selagi orang tua lu masih ada, Benar. jangan disia-siain lah ya. Sia-siain pokoknya dah. Lu bikin seneng, ya senangnya bukan cuman karena uang ya, senang karena lu ngelakuin hal yang Banyak kan. baik gitu aja udah orang tua tuh udah seneng banget. Seneng, pasti itu. Yang penting kita berbuat baik deh. Ya, benar. Terus dengan kehadiran bapak baru nih, lu ngerasa seneng atau enggak ya? Hah? Maksudnya kan nyokapnya kan nikah lagi. Oh, Lu seneng gak nih sama bokap lu yang sekarang gitu? seneng lah. Seneng ya. Tapi Karena baik kan orangnya. baik. Alhamdulillah lah kalau misalkan baik. Kadang ya gitu. Ya. Nggak kayak mama tiri ya. Nggak kayak di cerita novel guys. Ya kayak di film pikir- Indosiar. Yang lu pikir kalau
gue punya bapak tiri, mama tiri, nanti gue direbus ya. Dulu gue digituin sih namanya nyokap gue, kalau misalkan lu punya bapak tiri pasti lu direbus. Masih kecil, namanya orang masih kecil kan takut. Tapi sekarang gue pikir banyak kok teman-teman gue yang punya mama tiri atau apa tuh baik-baik kok. Tergantung orangnya lah ya, tergantung orang. Dan Sinta ini punya adik baru satu sih. Oh udah 2 ya? Iya. Si Ali sama si Sipa ya. Iya. Tapi bokap sayang kan sama anak-anaknya, bokap yang baru ini. Sayang ya pasti ya, harus. Jangan sayang sama mamanya doang. Anak sama anaknya kagak. Kan bahaya itu. Tapi lu pernah nggak sih kayak dicengin gitu sama temen-temen lu, misalkan ya anak yang nggak punya bapak atau apa gini-gini, pernah nggak gitu? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi malah ada temen gua yang tahu support cerita banget. yang tahu cerita gua gitu kan, malah dia mau bikinin buku, tapi gua nggak mau karena nggak usah lah, ngapain gitu. Oh iya, susah pribadi ya. Iya, jadi ya udah, padahal sih kalau lu bikin buku, dia emang udah punya buku 2. Jadi dia mau ambil cerita gua, tapi gua nggak mau. Ya udah, ntar aja, nggak usah. Karena susah ya kalau diceritain semua itu, gimana ya, takutnya kita ke bawah suasana juga ya kan. Sering ceritain. Kadang sama sih gue juga kalau bikin film-film kayak gitu emang cerita pribadi gue. Kadang gitu sih. Terus gini sih, punya mimpi buat kedepannya nggak sama bisnis ini gitu? Maksudnya pengen ngapain lah kedepannya gitu? Gue sih lagi pengen punya hal yang baru, pengen coba yang baru lagi gitu. Bisnis sih mungkin masih jalan gitu ya kan, karena ada bisnis yang lainnya juga, gue nggak ngikut satu bisnis doang gitu. Jadi gue berarti banyak ya? Iya, lumayan. Jadi selisih buat kerja ya kan? Iya benar. Buat tambahan ya. Kalau kata gue buat beli rokok lah. Ya, terus. Ya bukan cuma satu gitu. Jadi gue ngikutin beberapa bisnis yang lain juga dan jualan juga gitu. Jadi gue emang orangnya harus proaktif gitu. Soalnya kalau gue di rumah aja tuh mager pasti. Iya, apalagi nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Kebanyakan ya gitu. Jadi gue harus bikin badan gue ini harus benar-benar aktif gitu. Nah habis itu buat impian kedepannya sih masih proses yang sama. Yang impian gue itu gue pengen bangun rumah dulu. Rumah ya Mas. Buat orang tua ya. Ya buat orang bareng lah. Amin. Ya. Diaminin aja, semoga yang nonton video ini juga ngaminin ya. Amin. Dan yang ngaminin juga semoga punya rumah. Amin. Karena prosesin. Sama gue juga kayak bikin YouTube ini juga gue proses banget ini. Udah lama banget gitu kan. Ya udah seng-seng aja kayak gini ya kan. Nggak tahu kan namanya kedepannya kita kayak apa kan. Yang penting jalanin aja yang hati kita suka itu apa gitu. Pesan-pesannya nih sih buat anak-anak pantaran kita nih, yang anak-anak muda yang emang pengen punya banyak duit ya kan, gimana nih pesan-pesannya nih buat mereka nih? Pesannya sih jangan males ya. Ya itu yang paling simple itu ya. Itu musuh terberat sih ya, musuh terberat itu ya males. Jangan males. Kalau lu cuma lu kayak lu mau punya impian gede gitu, tapi lu nya cuma bisa tiduran di kamar main handphone, itu nggak bakalan banyak money, maksudnya nggak banyak uang gitu. Iya, cuma ngabisin otak lu buat mikir doang gitu. Tapi nggak lu jalanin. Tapi bisnis itu emang bener-bener nyata ya, kayak gitu ya, ada itunya ya. Ada ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan bisnisnya kayak cuman iseng-iseng ikut-ikutan, itu ya mungkin ada hasilnya, tapi dikit gitu. Kalau emang kita fokus buat impian kita, terus kita benar-benar buat mau lebih banyak lebih banyak dapetin uangnya, ya lu lebih kerja keras, tetap bisnis itu tetap kerja gitu. Nah, bisnis yang lu jalanin ini produknya apa sih? Masker ya. Ya. Ini online nih. Di sini kan banyak nih sih yang mau jual online kayak gitu ya. Kadang kan gue jual online sampai ini status gue nih
titik ya kan. Itu jualan semua tuh tapi nggak ada yang laku gitu. Pendapat lu gimana tuh mengenai kayak gitu? Iya sih, banyak sih di WhatsApp gue juga kayak gitu. Cuman balik lagi, tergantung niat lagi. Kalau niat kita cuman kayak jualan cuman iseng-iseng, itu kayaknya kayak tadi ya biar ya hasilnya juga iseng-iseng deh, cuman kayak 1-2 gitu. Kalau misalkan dari niat kita benar-benar niat jualan, hasilnya banyak gitu, ya udah pasti ada aja. Ya walaupun jualan kan nggak tiap hari laku ya kan. Iya benar pasti. Nah kalau jualan itu kalau misalkan sehari laku, sehari enggak, tapi sekalinya laku dia bisa dapat banyak. Jadi ya udah tekunin aja terus. Ada niatan nggak sih buat nikah? Astagfirullahaladzim. Soalnya Sinta ini ya itu doang, satu dia udah punya bisnis apa gitu tapi dia jomblo. Buat kalian tuh ini jomblo nih, ayo Sampai ketemu, sampai nikah aja dah. nikah ya. Ada niatan nggak, maksudnya lo mau pacaran atau emang mau langsung nikah aja gitu? Insya Allah sih gue pengen langsung nikah. Langsung nikah ya, kalau ada orang yang pengen nikahin Sinta. Insya Allah sih, doain aja pokoknya. Ya. Doa gue minta doa juga nih sama si Ipul. Ya. Soalnya gue lagi ngejalanin istiqoroh juga. Ada lah. Udah ada. Tapi belum tahu dia kan lagi proses. Proses. Jodoh atau enggaknya kan ya nggak tahu. Nanti undangannya ya. Amin ya Allah. Kayaknya si Ipul dulu dah. Jadi kalau misalkan ada cowok nih yang ngeliat video ini, ya kalau emang mau sukses bareng sama Sinta, mau ngelamar, langsung aja datang ke Apuk Muarer ketiga ya, Penjaringan. Promosiin gue bareng kali lah. Enggak, Sinta udah ada calonnya, cuman belum waktunya aja Ya, buat ini. Ya buat calonnya Sinta nih kalau misalkan nonton, buru-buru lah, kumpulin duit, halalin. Dia udah siap. Udah siap, bagus kalau kayak gitu, bagus. Siap. Daripada yang ono, bisa juga nih ya kan, Iya, gara-gara apa kita nih? ngomongin jodoh nih. Iya. Buat para laki-laki nih, khususnya lu nih, Iya, ya kan, iya. Pul, yang lu udah punya pasangan juga, Nah, janganlah sekali lu kasar sama cewek. lihat gua. Soalnya sekali lu udah kasar sama cewek tuh, sekali aja lu kasar misalkan main tangan gitu sama cewek, pasti keterusannya walaupun lu udah nikah, lu tetep tuh Capek terus ya. keterusan kayaknya main tangan gitu. Nah, buat kalian juga yang punya pacar, yang kalian yang cewek ya, yang punya pacarnya sering Main tangan. ya main tangan atau apa gitu, please tinggalin dah, cari yang lain ya. Nggak baik ke Nggak depannya. usah dipaksain. Nggak usah dipaksain karena lu cinta. Gue cinta sama dia tapi gue cinta sama dia. Sama aja kalau fisik tersakiti ya kan. Nah, apalagi kalau udah ngebatin, ya Allah mendingan lu tinggalin Ini deh. pengalaman nih sih. Nggak deh. Tapi gue jujur gue nggak jarang pernah main kayak gitu. Gue kalau marah, gue orangnya kalau marah tuh sama pacar gue atau apa, gue diem. Jadi kalau misalkan gue marah sama dia, gue diem, ya udah biarin, lu terserah lu mau ngapain ya kan. Lu yang jalanin, lu yang ngelakuin, lu yang ngerasain sendiri akibatnya gitu. Kalau gue gitu, kalau misalkan gue punya cewek tapi susah dibilanginya atau apa gitu, ya nggak usah main tangan. Maksudnya ya udahlah, lu diemin aja lah, yang penting lu udah ngomong yang terbaik buat dia, dan dia juga udah gede lah, nggak usah taruh, nggak usah dikasih tahu kayak gitu ya kan, dia udah tahu lah yang mana yang baik mana yang benar ya kan. Kalau gue kayak gitu. Lebih baik diem sih daripada harus main tangan. Jadi gitu ya Senya. Ya. Ya lu diminum dulu itu jadi agar ntar. Gue udah nyulap air ya kan, kagak diminum lu jadi agar. Minum. Ya nanti kalau misalkan Sinta kan sekarang udah punya motor, pengen punya rumah. Ntar kalau udah punya rumah, gue mau wawancarai lu lagi, nggak apa-apa sih. Amin ya Allah. Amin. Doain aja ya. Nanti Ya, kita itu 2-3 lagi sama tahun dia, lagi. jadi kita minta pendapat dia gimana caranya dia bisa beli rumah gitu. Karena kita nggak tahu kedepannya kita kayak apa sih ya. Tapi nggak tahu juga kedepannya gue masih ada atau enggak. Iya, karena ya nggak ada yang tahu ya. Benar. Jangan bahas itu lah, gue jadi sebenarnya. Nggak, pasti semua orang pada takut, cuman ya gitulah. Ya, gue susah sih kalau gue bukan apa sih namanya? Puitis. Gue ya bukan orang puitikis ya. Apa tuh puitis awas? Bukan orang puitis maksudnya, yang bikin kata-kata kayak gitu. Okay. Iya, lu aja deh yang ngasih pendapat. Apa kesan pesannya nih buat terakhir video ini, maksudnya? Si
kesimpulan dari video ini apa? Kesimpulannya yang pertama, kalau misalkan lu yang masih ada orang tuanya khusus orang tua lu, jangan sia-siain. Kalau dia mau apa, beliin aja gitu. Maksudnya dalam artian turutin aja maunya dia apa gitu. Kita jangan ngebantah lah ibaratnya. Walaupun gue sering sih, maksudnya sering ngebantah juga. Pasti ada aja. Pasti. Cuman kayak di hati gue ini nggak ada niatan buat ngebantah gitu. Nah, yang kita jangan nyanyain. Pokoknya kalau buat yang mau mulai bisnis gitu kan, cobain aja bisnis apa aja gitu. Cuman intinya lo harus pilih-pilih juga bisnis ini benar atau enggak. Lo cari lagi, kayak searching dulu di Google, ini bener nggak nih bisnis gitu kan. Terus produknya berupa apa gitu kan, laku nggak nih di pasaran gitu. Kalau memang itu produknya laku, lo ambil tuh bisnisnya gitu. Jadi lo tinggal pasarin produknya jadi enak. Yang ketiga, jangan nyerah lah pokoknya. Kalau emang lo punya impian, cita-cita yang mau lo kejar aja gitu. Kalau nyusap lagi, jatuh lagi atau apa bangun lagi gitu. Jangan udah lu jatuh, lu malah duduk. Udah diem jadi gitu, nggak bakalan bangkit tuh gitu. Jadi kesannya gitu. Oke lah, jangan lupa juga itu buat calonnya Sinta, ditunggu undangannya. Amin ya Allah. Siapa tahu nonton kan. Pasti nonton lah, harus nonton. Buset lu sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Iya, ntar gue undang lagi nih. Soalnya gue pengen undang lagi orang-orang gitu, maksud temen-temen gue sih. Jadi setiap minggunya gue bakal ada podcast kayak gini. Mau biar supaya ceritain keluh kesah mereka ke sini. Siapa tahu aja yang dikeluh kesahkannya ngeliat videonya gitu, kayak lu barusan ya kan. Yang itu misalkan takutnya. Siapa tahu kan jodoh lu nonton ini ya kan, wah si Sinta pengen bener-bener nih sama gue, langsung datang. Bener nggak? Yaudah guys, pembahasan kita kali ini cukup segitu aja karena ini udah jam 12. Enggak, masih jam 8. Sinta juga mungkin ada mau ngirim barang lagi atau apa gitu sih ya. Lagi nyantai ya. Businessman. Banyak orderan ya kan. Bukan orderan Gojek. Orderan itu maksudnya barang gitu, ngirim gitu. Tapi kalau lu ngirim sendiri atau gimana tuh kalau misalkan ada yang itu? Ngirim sendiri. Oh, tapi kalau bagian Jakarta mah gue ngirim sendiri. Jakarta Tugong, Jembatan 3, Pluit gitu doang. Jadi buat kalian yang mau order masker biar supaya glowing mukanya di Sinta nih. Nanti ada Instagramnya ya, ada Instagramnya di bawah. Oke, gitu aja sih Sin gua pembahasan kali ini. Makasih udah diundang Bang. Gue juga terima kasih sama lu udah dapet ilmu ya kan. Gimana caranya supaya bisnisnya lancar gitu. Yaudah, makasih semua buat Sinta ya, Sin. Lancar juga YouTube-nya. Amin. Semoga essence-nya cepet naik. Amin. Karena belum bisa diambil sih. Uangnya belum memenuhi syarat uangnya. Jadi kalau misalnya yaudah. Buat kalian yang udah nonton video ini, bisa diambil yang positifnya dan jangan diambil yang negatifnya. Benar. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you. Bye.